anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kita tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini anak-anak, pertama menyimak pembacaan puisi. Kedua, menjelaskan makna kata dalam puisi. Ketiga, menulis ungkapan permintaan tolong. Keempat, mengidentifikasi bahan buatan dan alat ukur untuk membuat kerajinan. Kelima, menjelaskan masalah panjang benda. Keenam, pengamalan sila keempat, dan kelima, Pancasila sebelum ke tempat wisata. Nah, marilah kita memulai yang pertama, menyimak pembacaan puisi. Saat menyimak pembacaan puisi, yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh adalah artikulasi, intonasi, dan ekspresi pembacaan puisi. Apa itu artikulasi? Artikulasi berarti kejelasan pengucapan. Berikut intonasi. Intonasi berarti ketepatan nada. Selanjutnya ekspresi. Ekspresi berarti bagaimana raut wajah kita pada saat kita membaca sebuah puisi. Nah, selanjutnya menjelaskan makna kata dalam puisi. Anak-anak dapat mencari makna kata yang belum diketahui dengan cara menggunakan kamus bahasa Indonesia. Selain itu, anak-anak juga dapat mengetahui makna kata dengan bertanya kepada orang tua atau Pak Guru. Dengan mengetahui makna kata, anak-anak akan lebih mengerti isi puisi yang anak-anak baca. Nah, selanjutnya kita menulis puisi. Dalam menulis puisi, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menulis puisi. Antara lain, yang pertama, menentukan tema puisi. Kedua, menuliskan kata-kata yang indah yang sesuai tema. Yang ketiga, menyusun kata-kata tersebut ke dalam beberapa baris puisi. Nah, selanjutnya menjelaskan ungkapan permintaan tolong. Jika dalam keadaan sulit, tentu kita memerlukan bantuan atau pertolongan orang lain. Permintaan tolong harus diucapkan dengan bahasa yang santun dan lembut. Jika kita meminta tolong dengan teman, tentu kita dengan kata-kata yang santun dan lembut, sehingga orang yang dimintai bantuan
akan bersedia membantu kita. Nah, selanjutnya kita menceritakan ungkapan permintaan tolong. Pada saat anak-anak meminta tolong kepada orang lain, tentu kita ucapkan permintaan tolong dengan kata-kata yang santun dan lembut. Apa tujuannya, anak-anak? Ya, tujuannya agar orang yang dimintai tolong mau membantu kita dengan senang hati. Nah, selanjutnya kita membuat percakapan berisi ungkapan permintaan tolong. Ayo, anak-anak buat teks percakapan tentang ungkapan permintaan tolong. Saat mengucapkan permintaan tolong, sebaiknya gunakan kata-kata tolong. Ingat, permintaan tolong harus diucapkan dengan bahasa yang santun dan lembut. Nah, selanjutnya kita masuk bagaimana kita mengidentifikasi bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh tangan manusia. Contohnya, karet, plastik, plastisin, kain perca, benang wol, kertas, dan masih banyak lain lagi bahan buatan tangan manusia. Bahan-bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Selain bahan, kita juga memerlukan alat untuk kita gunakan di dalam kita membuat kerajinan. Nah, perhatikan beberapa alat untuk membuat kerajinan berikut. Pemotong. Apa itu pemotong, anak-anak? Pemotong adalah alat untuk memotong bahan. Contoh, alat pemotong adalah gunting. Ya, seperti yang terlihat di layar. Kemudian perekat. Apa itu perekat? Perekat adalah bahan untuk menempelkan dua benda. Contoh, alat perekat adalah lem atau selotip. Kemudian selanjutnya, pewarna. Apa itu pewarna, anak-anak? Pewarna adalah alat untuk memberi warna agar hasil prakaryanya indah dilihat dan dipandang mata. Contoh, pewarna seperti krayon, pensil warna, spidol, dan cat air. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi kolase dari bahan bekas? Ya, tentu kita ingin mengetahui apa itu kolase, anak-anak. Kolase adalah membuat karya dengan cara menempelkan potongan yang sudah dibentuk. Bahan yang digunakan untuk kolase adalah kertas atau plastik. Anak-anak dapat menggunakan kertas bekas
seperti kertas koran atau majalah bekas. Selanjutnya, mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan buatan. Hiasan dapat dibuat menggunakan bahan buatan. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh tangan manusia. Kita dapat membuat karya hiasan bingkai foto. Apakah anak-anak punya foto saat berlibur ke tempat wisata atau saat pulang kampung halaman? Ayo, anak-anak membuat sebuah karya. Nah, seperti yang tertampak pada layar adalah kertas dengan menggunakan alat, yaitu gunting. Gambar kedua menggunakan kertas menggunakan pensil warna. Gitu juga gambar ketiga. Gambar keempat, apa yang dibuat tadi menggunakan lem. Kelima, keenam adalah hasil karya yang digunakan dengan menempel ataupun mewarnai. Nah, selanjutnya kita masuk ke menyelesaikan masalah panjang benda. Jika satuan panjang sudah sama, maka kita dapat mengerjakannya sesuai operasi hitung yang diperlukan. Tetapi jika belum sama, maka satuan panjang tersebut harus disamakan terlebih dahulu. Tetapi jika belum sama, maka satuan panjang tersebut harus disamakan terlebih dahulu. Contoh, 1 M atau 1 meter sama dengan 100 cm atau 100 cm. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan panjang benda? Untuk dapat menyelesaikan soal dengan tepat, anak-anak perlu membaca soal dengan teliti. Setelah selesai membaca soal, tentukan operasi hitung yang tepat. Ingat ya, anak-anak, untuk menyelesaikannya, kita harus menyamakan semua satuan panjang terlebih dahulu. Seperti yang nampak di layar ini, 1 meter atau 1 M sama dengan 100 cm atau 100 cm. Nah, menyelesaikan masalah tentang panjang benda. Tentu kita baca soal dengan seksama. Tentukan operasi hitung yang tepat.
untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan lupa untuk memperhatikan satuan panjang yang digunakan. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang benda. Untuk dapat menyelesaikannya dengan tepat, anak-anak perlu memahami soal dengan baik. Pilihlah operasi hitung yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengamalan sila keempat Pancasila sebelum ke tempat wisata. Sila keempat Pancasila dapat anak-anak amalkan dalam pengambilan keputusan bersama keluarga. Misalnya, keputusan untuk pergi berwisata. Menjelaskan masalah dengan berdiskusi adalah pengamalan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Seperti Bapak, Ibu, dan anak-anak yang nampak dalam layar video ini. Nah, pertama-tama sebelum berwisata, kita dapat mendiskusikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tempat yang ingin dikunjungi. Setelah itu, makanan apa saja yang akan dibawa saat berwisata tersebut. Selanjutnya, alat transportasi atau kita akan naik apa. Kendaraan yang kita gunakan ke tempat wisata tersebut. Selanjutnya, perlengkapan apa saja yang perlu disiapkan untuk kita bawa pada saat kita pergi berwisata. Nah, pengamalan sila keempat Pancasila di tempat wisata. Yang kedua ya. Sila keempat Pancasila mengajak anak-anak sekalian untuk mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah. Apa artinya bermusyawarah, anak-anak? Bermusyawarah artinya melakukan pembicaraan, pembahasan, atau berdiskusi secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Dalam bermusyawarah, kita harus saling menghormati dan menjalankan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Nah, sikap apa saja yang harus kita hindari saat melakukan musyawarah? Pertama, anak-anak, memaksakan kehendak pada orang lain. Ya, itu yang harus kita hindari. Ya. Tidak mendengarkan pendapat orang lain. Jadi pada saat kita mengikuti musyawarah, dengarkan pembicaraan orang. Jangan kita berbicara sendiri atau bermain HP atau keluar masuk ruangan. Itu tidak diperbolehkan, ya. Itu hal yang harus kita hindari. Kemudian selanjutnya, memotong perkataan orang lain yang sedang
perkataan orang lain yang sedang memberikan pendapat. Nah, sekarang kita masuk ke pengamalan sila kelima Pancasila di tempat wisata. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, anak-anak? Pertama, suka bekerja keras. Kedua, hidup secara hemat. Ketiga, menghargai orang lain. Keempat, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kelima, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, mengikuti aturan yang ada dengan ikut mengantre saat berada di taman hiburan. Seperti yang nampak dalam layar video ini adalah contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini kita sudah sampai di akhir dari video pembelajaran kita pada kesempatan ini. Tema kelima, subtema keempat sebagai tema dan subtema yang terakhir dari tema kelima ini. Baik anak-anak, kita tingkatkan semangat kita, semangat untuk belajar, untuk mengejar prestasi kita, dan kita juga perlu menjaga kesehatan dengan menjaga protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan selalu memakai masker kalau keluar rumah. Salam DJTM. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.